Bang, nih menanggapi kemarin kan kata Indra Tarigan itu statement abang itu halu ya, gimana nih? Saya tidak pernah memberikan statement yang halu. Jadi, bagi kalian yang mengatakan saya halu, kalian hanya pansos. Karena tanpa menyebut nama Satria Mulia, kalian tidak bisa masuk TV. Ya kan? Jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Biarin saya, Raja Bangsawan Satria Mulia, urusannya sama Sultan Rizky Bilar. Jangan banyak orang yang berkedok sok pro, sok membela, padahal kalian memanfaatkan situasi. Nah oke, ini kan kemarin kata Indra tadi, kata IG itu Satria itu nggak ada di kejadian itu, di kejadian tahun 2016 ya. Nah menurut dia Satria itu cuma dengar dari cerita orang lain. Kejadian yang dialami seseorang bisa berkali-kali kan? Kejadian yang dialami seseorang bukan hanya dari statement si A, si B, si C. Ya mungkin kejadian yang dialami oleh si RB pada saat ada mereka itu bukan kejadian yang saya sebutkan. Bisa saja itu kejadian yang pada saat mereka tidak ada di situ. Ya kan? Jadi tidak bisa disimpulkan kalau yang mereka katakan adalah yang saya katakan. Karena namanya manusia akan mengalami banyak kejadian yang sama dalam hidup. Nah, boleh diulangi lagi nggak sih ceritanya Bang, gimana? Yang dikasih abang sendiri? Pada saat itu, saya lagi duduk di Mook Cafe. Ada orang keuangan artis, ada manajer artis yang sudah meninggal. Jadi pada saat itu saya lagi ngopi-ngopi, ada 3 orang yang berantem di kafe. Pada saat saya duduk di situ, saya wonder dong. Saya heran, kenapa nih berantem? Kenapa? Teman saya yang sudah meninggal itu mengatakan, oh 3 orang itu memperebutkan si RB. RB, pada saat itulah saya pertama kali melihat, itulah namanya sosok RB. 3 orang itu laki-laki? Ada laki-laki, ada transgender, ada perempuan. Begitu. Dan mereka itu, kata orang-orang sekitar situ, adalah pacarnya RB. Tapi catat, saya tidak pernah mengiyakan kalau itu pacarnya RB atau tidak, karena saya mendengar dari orang lain. Bener nggak sih katanya mendengarnya itu dari asisten salah satu dari mereka? Tidak, saya mendengarnya justru dari 2 orang teman saya yang sudah almarhum. Karena 2 orang teman saya yang almarhum ini adalah orang keuangan artis dan manajer artis yang mengenal RB dan RB juga mengenal mereka. Almarhum bilang apa Bang? Kenapa kak? Iya, mereka itu pacaran. Nah, sebatas itu. Ya udah, apa yang kalian tanyakan saya sampaikan. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa itu benar atau tidak. Terserah masyarakat yang mempersepsikan apa kata-kata saya. Selain Kak Bang Satria nyenggol IT nih, Kak Satria juga nyenggol MI. Saya tidak pernah menyenggol siapapun. Tapi IT sendiri yang nongol sendiri, seperti menjelaskan bahwa dia mengiyakan ada di kejadian itu. Padahal saya tidak pernah bertemu dengan IT, saya tidak kenal yang namanya IT. Tapi pada saat itu saya melihat ada laki-laki berambut gondrong yang mukanya pun bukan seperti IT. Namanya samar-samar, saya tidak menjelaskan, tidak bisa menjelaskan panjang kali lebar seperti apa sosok lelaki yang ada pada saat itu. Yang pasti dengan jarak 5 meter sampai 10 meter saya melihat lelaki itu berambut gondrong. Saya tidak bilang kalau itu IT, jadi jangan kepedean. Artinya hanya menyebutkan fisiknya ya, nggak menyebutkan nama ya? Iya, dalam undang-undang itu tidak bisa seperti itu. Semuanya harus spesifik. Dan kalaupun ini pencemaran nama baik, harus dibedakan. Mana pencemaran nama baik, mana itu aib, mana itu statement negatif, mana itu argumen, mana itu kata-kata positif, dan mana itu fakta. Semuanya harus ditelaah loh kalau dihukum loh ya. Artinya kan lo nggak secara spesifik menyebutkan, tapi kenapa dia merasa tersindir tiba-tiba muncul? Dicari sampai kiamat video media sosial saya tidak ada yang menyebutkan dia, justru dia nongol sendiri. Ini IT sendiri bilang kalau itu udah berlebihan, nggak ada bukti, tiba-tiba nongol untuk menjatuhkan RB, gimana nih? Sekarang saya tanya, kalau kalian, saya katakan ada 2 orang yang memperebutkan kalian, mereka berantem, itu termasuk penjatuhan harga diri nggak? Lebay banget kalau dia bilang itu pencemaran nama baik dan penjatuhan harga diri. Makanya jangan baper akut. Yang bersangkutan aja diam. Kenapa ini tiba-tiba nongol? Karena mau pansos sama saya kan? Jangan pansos. Ya katanya sendiri Dia di situ melerai.
untuk mendamaikan keduanya, tapi kenapa lo ini dibilang seolah-olah dibuat-buat lah ceritanya gitu. Apa yang dibuat-buat? Saya hanya mengucapkan statement. 3 orang berantem memperebutkan RB. Sampai di situ. Tidak ada saya menerasikan panjang kali lebar. Dia ada di situ, dia melerai, atau dia mencium si A, si B, si C, atau dia berhubungan lebih dalam pada si A, si B, si C. Nggak ada. Jangan menjelaskan diri sendiri, padahal saya tidak menyebutkan statement yang kalian sendiri. Tapi waktu kejadian tuh ada nggak sih, Bang Satria lihat nggak sih ada lempar-lemparan kursi dan sebagainya? Katanya mereka tuh ada bukti pernyataan Bang Satria ngelihat kalau ada lempar-lemparan kursi. Saya lupa dan saya tidak melihat atau saya tidak pernah mengatakan ada lempar-lemparan kursi. Tapi saya pernah mengatakan bahwa yang transgender itu sampai tidur-tidur di bawah. Iya. Sampai tidur-tidur di bawah gimana tuh maksudnya Bang? Ya mungkin jatuh atau nangis, tidur di situ. Terus sikap RB sendiri saat itu gimana? Diam saja. Kan rencananya ini IT sendiri mau melaporkan abang, masukin pasal berita hoax dan pasal ITE. Abang sendiri gimana? Silahkan. Kalau memang statement saya mengandung pencemaran nama baik, silahkan dibuktikan di penyidikan. Tapi ingat loh ya, jangan sampai menjadi bumerang untuk Anda. Karena sebelum Anda melaporkan saya harus mengumpulkan bukti-bukti. Dan saya juga punya bukti. Dan catat, video-video yang dijadikan bukti jangan dipotong-potong. Karena saya punya bukti video fullnya yang akan menjadi kekuatan saya. Semalam juga saudara IT ini sama IS itu mendatangi Polres Jakarta Selatan nih Bang untuk berkonsultasi Ya. katanya, itu mungkin gimana Bang? Yang namanya pelaporan tidak perlu konsultasi. Cukup bawa orangnya yang mengalami pencemaran nama baik, langsung lapor, langsung kumpulkan 2 alat bukti, 2 saksi. Cukup. Karena ini bukan kasus berat yang seperti pembunuhan, perkosaan, pencabulan, korupsi yang harus berbelit-belit. Cukup bawa dua bukti, 2 saksi. Tapi nanti pembuktiannya di penyidik. Catat loh ya, kalau tidak terbukti bisa menjadi bumerang pada pelapor. Dan ini delik aduan, yang melapor harus yang bersangkutan. Saya tidak percaya kalau yang bersangkutan berpikir untuk melaporkan orang-orang yang pernah membuli dia siapapun. Kenapa? Karena dia lagi sibuk rehat dan muasabah diri. Tapi kabarnya nih Bang, RB sendiri sudah teleponan dengan IT untuk katanya tuh RB, Bang silakan kalau mau laporin SM, tapi saya mau menenangkan diri dulu. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Karena EP sedang menenangkan dirinya. Dia tidak berpikiran hal-hal ini. Ini pasti yang pansos ini yang jadi kompor. Catat loh, delik aduan nggak bisa orang lain loh yang laporin. Nah ini IT sendiri kan bilang kalau lo itu halunya ketinggian dan nantangin buat ketemu, gimana? Halunya ketinggian di mana? Cuman mengatakan 3 orang berantem memperebutkan RB. Di mana halunya? Hah? Itu statement yang wajar diungkapkan oleh setiap orang. Halunya di mana? Kalau si Lesti telepon saya diajak ketemu saya mau. Tapi kalau IT saya tidak mau. Kenapa? Karena nggak penting buat saya. Bukan teman saya, bukan saudara saya. Bukan orang yang saya narasikan pada cerita-cerita saya. Kalau Mau ketemu dia, saya bayar 500 juta. kemarin katanya sempat nelpon lo ya, tapi nggak lo angkat. Tidak, karena saya tidak mau mengangkat orang yang tidak selevel saya. Tapi ketika nanti dia nekat buat ketemu lo gimana nih Bang? Biarin aja, kalau dia nyoleknya baik, saya baik. Kalau dia gardam, saya juga gardam. Ya Bang, kan kemarin juga IT itu melihat YouTube Abang sendiri kalau RB dikeluarkan, Abang Satria akan telanjang keliling Monas. Di mana YouTube saya yang mengatakan hal itu? Coba dicari. Saya mengatakan bukan di YouTube, tapi di media. Tapi catat loh, sebagai orang Indonesia yang belajar bahasa Indonesia dari kecil harus pintar menelaah
mendalami sebuah statement. Apa maknanya, apa artinya. Bukannya Anda juga orang hukum. Saya mengatakan di situ saya akan telinjang di Monas kalau RB tidak sampai ditahan. Tapi RB faktanya, kalian nunggunya berapa hari dia ditahan? 3 malam kan? Intinya sudah ditahan. Sudah pakai baju. Walaupun sebentar gitu bang. Walaupun sebentar, tapi sudah tersangka. Nggak ada karena dicabut laporan, nggak ada. Jadi saya tidak perlu melakukan nasar saya. Jangan takut kalau cuma soal telanjang bulat. Saya di Bali juga sering telanjang tuh di pantai. Mungkin. Pingin banget ngeliat gue. Hah? Pingin banget atau pingin aja? Pingin pansos? Nah artinya tuh si ITE ini udah sering ngehubungin lo ya? Udah sering, saya tidak mau ngangkat. Kalau mau ngobrol sama saya bayar 100 juta. Nelpon atau what? Nelpon, WhatsApp. WhatsAppnya WhatsApp apa tuh? WhatsAppnya ingin bicara baik-baik dengan saya. Dari kapan dia WhatsAppnya begitu? Kira-kira 5 hari atau seminggu. Masih sampai sekarang masih? Terakhir kemarin, Terakhir kemarin dia ngomong apa? tidak saya angkat. WhatsAppnya WhatsApp apa kemarin? WhatsAppnya itu pingin ketemu saya. Selalu WhatsAppnya kayak begitu? Selalu. Nggak ada kalimat lain gitu? Tidak ada. Saya curiga. Pingin ketemu saya ngapain? Hah? Hah? Ngapain? Ngapain ketemu saya? Nggak mau saya. Dengan MI sendiri gimana bang? Teman dekat. MI ini sendiri juga katanya mau jadi saksi. Tidak, Bang. Bang. Itu gimana? Inilah panggung sandiwara. Bang, ini lo ngeliat Lesti kemarin kan udah mulai beraktivitas lagi ya sama teman-temannya. Gimana nih lo ngeliat Lesti sendiri? Saya pikir Lesti kalau berehat diri dari mental belum, karena masih malu menghadapi masyarakat. Tapi kalau cuma nongkrong bareng, kerja karena sudah 3 minggu ya lebih kejadiannya, saya pikir itu normal, biasa. Tapi yang katanya saudari L itu mau didepak, abang setuju? Kalau Lesti tidak setuju, karena dia bukan pelaku KDRT. Kalau RB? Kalau RB iya, setuju. Tapi jangan hanya untuk RB, tapi semua pelaku kriminalitas jangan dikasih panggung di TV. Mantan narkoba, mantan korupsi, mantan KDRT, jangan dikasih panggung. Jangan hanya RB. Bang, ini lo kan juga pernah bilang nih kalau Lambonya Bilar itu bukan miliknya Bilar Ya. Gimana nih bang? Kalau itu bukan saya aja yang ngomong, media-media juga udah menguakkan. Bahkan pemilik, sales dari pemilik mobil-mobil mewah itu juga sudah mengakui kan. Nah awalnya lo tahu kalau Lambo itu bukan milik Bilar itu dari mana? Saya tahu karena semua public figure itu seperti itu, yang memamerkan kekayaannya. Tahu dari temen kah? Atau Dari teman, dari mindset, dari manajemen artis. Bahkan setiap artis yang punya Lambo, Ferrari, kalau belum ditunjukkan BPKB atas namanya dia, jangan pernah percaya. Itu nyewa, siapapun itu. Udah. Bang, kalau tidak terbukti itu Bang Indra, abang bisa ini balik nggak bang? Apa ini? Untuk Bang? laporin balik. Saya akan melaporkan balik. Ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Pasal pelaporan palsu. Tapi soal Bilar tinggal di Kalibata itu bener ya? Itu benar. Nah, Dan saya rasa itu bukan termasuk pencemaran nama baik. Dia tinggal di Kalibata 2015 sampai 2017, sekitar sih. Karena manajer beneran dia, teman saya ngopi, bahkan sampai detik ini. Tidak mungkin manajernya salah. nah berarti tower yang rame diperbincangkan itu bener nggak tapi? Saya tidak tahu kalau masalah itu. Mengenai anak yang di postingan Bilar? Bukan anak dia. Katanya anak tantenya? Anak tantenya iya, tapi saya tidak tahu itu tante kandung atau bukan. Karena saya tidak percaya kandung atau angkat sebelum saya melihat akte kelahiran orang tua. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan. ya kan katanya nih MI ini menurutnya RB tuh nggak mau laporin Bang Indra tuh karena dia serba salah. Takut juga melaporin, takut arwahnya diinjak-injak. Bang Indra, MI bilang mungkin RB nggak mau laporin karena takut serba salah. laporin siapa? Iya, karena RB pasti yang sudah berteman dengan
pengacara kelas A Indonesia, dia pasti sudah konsultasi, Mbak. Karena statement saya ini tidak ada yang menjatuhkan dan mencemarkan nama dia banget. Kecuali ada orang yang melihat, ada orang yang mendengar dan mengucapkan kemarin tuh seperti siapa tuh, 2 wanita, 3 wanita. Langsung RB dibilang pacaran inilah, simpanan inilah. Nah, itu baru. Tapi saya tidak pernah mengucapkan bahwa ini khusus untuk RB. Ini valid untuk RB. Tidak pernah. Saya hanya membahas yang di kafe. Oh ya, yang di kafe itu lo denger gak sih percakapan mereka kayak apa, Bang? Tidak, karena jauh 10 meter. Yang penting ada, ya pasti ada keributannya di sana ya. Keributan ada. Disitulah saya pertama kali ngeliat RB. RB-nya diem aja berarti di situ. Diam ya? aja. Berarti No action. ketiganya itu ribut. Heboh. Saya lupa kejadiannya seperti apa, tapi heboh bang. Yang saya ingat adalah yang teman Skender tidur di bawah. Ini sampai Rizky bilang juga kalau bahwa dia kecewa dengan omongan lo kayak gitu, nelpon, berarti lo nggak percaya? Yang mana nih? Yang RB nelpon ke si IT bahwa dia kecewa sama statement lo yang ini. Loh, kecewanya kenapa? Kalau misalnya saya berstatement seperti itu, ya udah, terima aja. Kan itu bukan menjatuhkan harga diri seseorang. Masa baper banget gitu doang? Kecuali kalau dikatakan seperti yang dikatakan perempuan-perempuan yang kemarin itu, yang katanya simpanan lah, punya anak lah. Nah, itu baru sarkas banget. Apalagi langsung menunjukkan namanya ke RB. Itu memang tidak boleh. Kalaupun benar atau tidak, memang tidak boleh seperti itu. 99